Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Darman, nomor absen 1 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Akhlak yang Buruk dalam Perspektif Pendidikan Islam serta upaya penanggulannya. Akhlak secara umum merupakan segala bentuk perbuatan dan memiliki ciri-ciri, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauan. Perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah karena ketidaksanggupan seseorang tersebut dalam mengontrol nafsunya, sehingga nafsunya yang mengontrol seseorang tersebut, bukan orangnya yang mengontrol nafsunya. Jika nafsunya sudah mengontrol orangnya tersebut, apa yang diinginkan oleh nafsunya pasti akan dipenuhi oleh orang tersebut. Di samping itu, pemahaman dan pengertian baik baginya sudah tidak jelas lagi, sehingga perbuatan buruk yang dianggapnya baik. Kehendak dan kemauan yang dilakukan seseorang bila bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tentu perilaku tersebut tergolong pada akhlak yang buruk. Demikian halnya dengan kajian tentang akhlak semakin tumbuh menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu yang memiliki ruang lingkup pembahasan, yaitu tujuan, rujukan aliran, dan para tokoh yang mengembangkannya. Berbagai aspek yang terkandung dalam akhlak ini kemudian membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dan membentuk suatu ilmu. Kebanyakan penjahat adalah orang-orang normal, bahkan penjahat tersebut bisa jadi lebih pandai daripada polisi dan hakim. Sehingga Al-Ghazali secara cemerlang membedakan beberapa hal mengenai keburukan akhlak, yaitu yang pertama, keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut al-jahil. Yang kedua, perbuatan yang diketahui keburukannya tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya, sehingga pelakunya itu disebut dengan al-jahil al-dhallu. Yang ketiga, keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik pun sudah kabur, sudah tidak jelas lagi baginya, sehingga Yang ketiga, keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik olehnya, begitu. Sehingga pelakunya disebut dengan al-jahil al-dhalluh al-fasik. Yang terakhir, perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat padanya. Sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Kalau terus-menerus berbuat maksiat, tandanya kita itu sudah tidak takut lagi kepada azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberitahu oleh hawa nafsu dan dilepaskannya diri kita daripada perintah Allah, supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita. Harus selalu ingat kepada Allah dan ingat bahwa jinlah yang sedang menghasut kita. Dan kita harus saling menghormati, menghindari memfitnah dan memprovokasi, karena dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa umat Islam semua itu bersaudara. Dan semoga
semua pada akhirnya sama-sama masuk surga, meskipun di sisi lain senantiasa ada suatu perbedaan termasuk pada amalan dan ibadah sunnah. Usaha untuk membentuk dan memelihara agar perilaku buruk tidak berkembang, maka perlu disemai rasa dan kekuatan persaudaraan atau tali silaturahmi. Sehingga setiap individu memiliki ikatan antara individu satu dengan yang lainnya, atau disebut kita itu harus bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, kepada orang-orang lain. Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.